bukan siapanya, Pak, sebetulnya. Jadi kalau ibarat lomba lari estafet, yang Ya, dia sedang siapin itu adalah tongkatnya, Pak. Karena tongkatnya. pelari estafet kan yang dia harus terima itu adalah tongkatnya, Ya, dia lari lagi tongkatnya, lari lagi tongkat dioper-oper tongkatnya kan, sampai ya, finish. Jadi yang betul. disiapkan itu adalah tongkat estafetnya itu. Ya, salam saudara. Kita berjumpa lagi dalam Redemption Issues yang membahas isu yang ada dalam terang firman Tuhan. Dan saat ini kita bersama-sama dengan Pak Richard Buntario. Shalom Pak Richard. Shalom, apa Nah, luar kabar? biasa. Sudah lama tidak berjumpa. Betul Pak Richard ini. Tapi ini saat ini kita lagi ada top top topik-topik yang lagi hangat saat ini di Indonesia ini. Kita ingin bahas ini tentang dinasti politik ini. Nah, Mm-mm. bagaimana dari perspektif Pak Richard ini tentang dinasti politik ini? Ya mungkin kita mesti eh, kembali ke historinya ya dan pengertian mungkin dengan eh, memahami apa arti daripada politik dinasti. Dari kerajaan, dinasti kan kerajaan ya, identik dari kerajaan ya Ya, Pak. Benar betul. ya? Oke. Sekarang kalau saya tanya, kalau kita kembali ke Alkitab, yang kita sekarang berada di dalam kerajaan Allah, itu dinasti bukan? Kalau Eh, Yesus adalah putra raja, ya, itu dinasti bukan? Dan kita adalah anak-anaknya, kita ya, dinasti bukan? ya itu dinasti, Pak. Dinasti. Bedanya apa? Bedanya yang satu dinasti berada di udara yang bersih, yang suci, kerajaan surga, yang satu dalam udara yang kotor, yang terkontaminasi. Sehingga kata dinasti yang tadinya kita pahami adalah dinasti kerajaan surga, sekarang menjadi dinasti kerajaan kotor. Kalaupun Indonesia banyak khalayak ramai yang sedang ramai dengan wah dinastinya Jokowi, dinastinya ini karena Indonesia melewati masa trauma yang panjang dari zaman Orde Baru. Ya, Bagaimana dinastinya keluarganya itu eh, katanya menyalahgunakan kekuasaan gitu. Keluarga-keluarga sampai anak-anak turun-turun sampai cucu. Dan itu menjadi trauma yang membekas sehingga masyarakat eh, begitu dengar kata political dynasty itu langsung konotasinya negatif, jelek, dan tidak baik. Karena belum tentu, sebetulnya belum tentu. Political dynasty itu memang kalau nanti Pak Andi sebagai pendeta yang sangat menguasai Bible akan bisa menjelaskan dari sudut pandang Alkitab bahwa political dynasty itu sudah tertanam sejak dari dulu. Bahkan kita sudah berada di dalam dinasti kerajaan surga. ya, betul. Setuju ya Pak ya? Nah, Ya, cuman yang kita hirup udaranya tuh hidup udara baik gitu, yang yang mengajarkan, yang membuat kita menjadi anak Tuhan yang begini 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 gitu. ya, Tuntunan kita adalah the Bible. Sampai di situ ya. Nah, sekarang dengan kondisi yang semua sudah 99% eh, katakan 99% berasumsi bahwa political dynasty is bad. Jadi kasihan juga kalau saya lihat presiden kita langsung dicap sebagai eh, bagian daripada seperti orde lama, orde baru yang dulu yang akan merancuni merusak demokrasi kita dengan memposisikan anak-anaknya, mantunya di dalam pemerintahan, dalam memimpin negeri ini gitu. Kalau saya lebih cocok lebih begini, mestinya dan kalau bisa kita duduk mendengar, kita dengar dulu apa yang Pak Jokowi harus sampaikan.
Karena kita hanya mendengar dari satu sisi telinga, kita belum mendengar dari sisi sebelah kanan. Jadi kita sudah berasumsi dan kita sudah menghakimi dan this is bad, nggak boleh, nepotisme, kronis, bla 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 bla. Which saya agree dari sudut pandang negatif. Jadi berangkat dari trauma itu kita udah berpikiran udah jelek aja. Jadi kalau seandainya eh, Pak Pak Pendeta Andi punya perusahaan begitu udah jalan, anaknya ada 3 berpotensi, nggak kita kasih profesional aja. Itu suatu gambling juga sih Pak. Kalau I- profesional itu bisa dipercaya, akan lebih besar. Tapi kalau profesional itu juga perampok, perusahaan Bapak juga habis di Ya, tangan betul. profesional itu. Ya, betul. Tapi keikhlasan, at the end of the day, keikhlasan Pak Andi sebagai owner perusahaan itu lebih ikhlas dirampok sama orang yang bukan sedarah atau sama anak sendiri yang sedarah, ya kan? Ya, Jadi kalau saya sudut pandang saya adalah Pak Jokowi bukan tipe penjahat. Dari ya, 10 tahun dia memimpin, saya nggak kenal dekat. Saya pernah ketemu sekali 2 kali lah di istana waktu ada acara. Selama this country can be better dan Jokowi yang memimpin. Kalau Gibran bisa memimpin lebih baik, ya monggo. Ya kan? Kalau misalnya lebih hancur daripada Jokowi, nah baru semua kan. Nah kan. Tapi kalau misalnya jauh lebih baik daripada kepemimpinan Pak Jokowi, berarti ya Gibran bisa berhasil. Dan apakah nanti akan dibilang, apakah akan ada tetap label political dinasti di Gibran? Saya rasa enggak. Wah, well done Gibran, good job. Dulu aja gue dibilang politik dinasti yang menggunakan nepotisme, kronis segala macam. Jadi ada menurut saya kita sebagai warga negara Indonesia harus bijak di dalam menghadapi situasi ini. Kita tidak boleh berada di posisi kiri atau posisi kanan. Saya lebih selalu mengandalkan hikmat akal budi yang Tuhan sudah berikan kepada saya untuk wait and see dan kita lihat gitu. Karena menurut saya Pak Jokowi belum bicara. Pihaknya keluarga Pak Jokowi, Gibran belum bicara sejujurnya. Pak Jokowi belum bicara sejujurnya. Ya, termasuk mantunya Bobby atau mungkin iparnya apa si ketua MK. Jadi kalau pada saat mereka bicara dan pada akhirnya terbuka semuanya akan kita ketahuan grand design-nya ini kenapa didesain seperti ini gitu. Maksud dan tujuannya apa. Tapi yang pasti saya jamin bahwa tidak ada di benak pikiran saya bahwa grand design ini adalah untuk memperkaya diri keluarga Jokowi. Itu guarantee nggak akan tidak ada. ya, ya, Jadi buat saya tidak masalah. Dan mungkin kalau saya bicara sama teman-teman, hampir mayoritas teman-teman yang sepaham dengan saya setuju. Jadi kalaupun ini adalah desain daripada Jokowi, kalau dia sendiri yang mendesain the whole strategy ini, ya. Tapi yang dia lakukan itu adalah demi kebaikan bangsa, demi kebaikan kemajuan negara ini, supaya tetap sustainable, konsisten, berkelanjutan. Ya, kalau sampai yang mimpin adalah penerusnya adalah yang salah, semua akan buyar, semua akan gagal lah apa rencana pembangunan menuju 2000 berapa 45. 45. Ya, jadi menurut saya sih sebetulnya eh, pasti ada campur tangan Tuhan untuk Indonesia. Saya tidak tahu apakah Tuhan memakai Jokowi apa tidak, atau Tuhan memakai siapa. Tapi yang saya tahu ada sesuatu yang baik buat Indonesia. Ya, setuju Pak. Memang Jokowi presiden yang baik Pak, yang memang Ya, kita lihat sendiri 9 tahun ini banyak perubahan-perubahan di Indonesia. ya, Infrastruktur sudah cukup bagus dibangunnya dan punya cara pandang yang memang berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya. Dan ya, memang ya saya setuju. Jadi kayak Gibran sebenarnya kalau di Solo dia memang juga sebenarnya cukup bagus ya, karena banyak kemajuan-kemajuan di Solo
ini secara objektif ya. Jadi banyak Ya, pengajian di Solo yang dia buat, dan juga kalau misalnya ada gereja yang ditutup, dia langsung ya, terjun sendiri. ya, Dan dia langsung perintahkan gereja ini harus dibuka. Nah, ya, itu dia konsisten di situ dan dia bagus di ya, situ. Cuman kalau ya, dari segi Alkitab, Pak, kalau dari segi Alkitab, sebenarnya dinasti politik itu ada. Karena memang ya, kalau teokrasi, Alkitab itu kan menjelaskan tentang teokrasi, Pak ya. ya, Apalagi dalam perjanjian lama itu teokrasi begitu kuat sekali. ya, Sehingga perjanjian lama itu orang yang berkenan kepada Tuhan, yang dipilih Tuhan dan berkenan, maka itu ada dinasti politik. ya, Kayak Daud dari seorang yes, gembala dipilih ya, dan akhirnya dia berkenan kepada Tuhan sehingga anak-anaknya tetap menjadi raja. ya, Nah, itu kan dinasti politik, nggak bisa kita ya, pungkiri. Tapi ya, ada juga dinasti politik yang akhirnya bangsa Israel tolak, Pak. ya, Itu Nabi Samuel. Nabi ya, Samuel itu kan dipilih, diangkat juga menjadi hakim-hakim pada zamannya, Pak. Dia bukan ya, hanya nabi, tapi dia hakim sebagai hakim yang memerintah bangsa Israel. Tapi ya, waktu dia sudah tua, dua anak yang memimpin bangsa Israel, bangsa hmm, Israel menolak. Karena ya, apa? Karena dua anaknya itu nggak jujur, ya, manipulasi. Jadi itu yang ya, nggak disetujui sama bangsa Israel sehingga bangsa Israel minta jadi ada seorang raja yang dipilih. Nah, memang ya, dinasti politik itu terjadi karena kalau dalam Alkitab ya, karena Tuhan sedang apa ya membuat perjanjian kepada keluarga-keluarga tertentu. Tapi kalau keluarga-keluarga itu tidak takut Tuhan buat lakukan yang jahat, maka Tuhan bisa singkirkan dinasti politik itu. Misalnya ya, kayak kayak Raja Saul itu langsung Tuhan singkirkan sehingga anak-anaknya tidak bisa menjadi raja walaupun dia siapkan jadi raja. Termasuk ya, juga raja-raja di kerajaan utara. Ada tiga ya, kali dinasti politik itu diganti Pak oleh Tuhan ya, karena yang mereka lakukan jahat. Jadi dinasti politik itu sebenarnya tetap ada dalam kontrol Tuhan. yes, exactly. Ya, jadi Setuju Tuhan saya dengan itu. Tuhan bisa mengangkat, Tuhan bisa Ya, menjatuhkan. iya, tepat. Jadi kalau kita melihat dalam situasi saat ini bangsa dan negara kita ini, ya yang saya setuju, kita belum dengar dari Jokowi apa sih peta peta besarnya dia, gambar besarnya dia apa, Ya, kenapa dia harus siapkan ini, kenapa dia ya, harus lakukan seperti ini, kenapa dia harus cawe-cawe lah istilahnya dia, ya. Ah, kenapa dia Saya, diam, saya, saya melihatnya begini, maaf saya potong Pak. Saya melihatnya begini, ada supir yang membawa bus penumpang yang isinya banyak penumpang. Kebetulan di dalam busnya itu ada keluarganya dia sendiri dari ya, Jakarta ke Surabaya. Dan dia tahu betul bus itu berapa bensin yang dia punya, berapa budget yang dia pegang untuk bayar tol, isi bensin, dan segala macam. Kewajiban dia adalah mengantar dari titik Jakarta sampai ke Surabaya. Supir bus ini pada saat di tengah perjalanan, dia merasa lelah dan dia harus digantikan. Dia akan bertanya kepada penumpang di belakang. Oke penumpang, saya udah capek. Siapa yang daripada nabrak, saya mending nggak nyetir. Siapa yang bisa nyetir? Semua ngangkat tangan. Termasuk anaknya yang paling besar, anak sulungnya. ya, Menurut Bapak, Bapak pilih siapa? Bapak supir itu pilih siapa? Ya Ah, pasti dia akan pilih anak sulungnya. Kenapa? Saya tahu kualitas dia menyetir bus ini. ya, Karena dia selalu mengikut saya dan dia melihat cara saya membawa mobilnya. Safety is number one. Kalaupun di belakang akan teriak-teriak, Pak, jangan gitu dong. Kami juga bisa nyetir. Saya SIM-nya B3, SIM A, B, C, B2, B1, segala macam ada. It doesn't matter. Kenapa? ya, Karena yang dia serahkan kendaraan yang membawa banyak penumpang itu adalah based on trust. Siapa yang bisa membawa bus ini menuju finish di Surabaya dengan aman tanpa kurang apapun? Ya dia harus mempercayakan ke anak sulungnya. Apakah itu political dynasty? Bad. Enggak. ya, Kemungkinan itu adalah a good decision. Kenapa? Pada akhirnya
dia percayakan pada anaknya, ditanya kenapa pilih anaknya, karena saya tahu anak saya mengikuti cara saya membawa bus ini. Speednya, bagaimana dia mengendalikannya, bagaimana membawa kenyamanan dan keamanan itu yang paling penting. Nah itu kan good. Tapi yang duduk di belakang, yang berkuar-kuar dengan sosial media, dengan rame-rame, nepotisme lu, kronis lu, apa kronis apa kroni-kroni, Ya, nepotisme dan eh, political dinasti, bahaya lu, nggak boleh begini, nggak demokrasi lu. Ya saya nggak salahkan Pak Jokowi. Yang saya bangga adalah Pak Jokowi melihat bagaimana mengamankan Indonesia sampai 2045. Menurut dia, kan pada ya, akhirnya political dinasti kan nggak berlaku di demokrasi. Kenapa? Karena yang milih kan rakyat. Kalau pada akhirnya nanti bulan Februari 14, eh, orang nggak melihat apa-apa dari Gibran dalam presentasinya, kan adu adu gagasan. ya, aduh Ah, ini gagas. anak nggak bisa nih kayaknya. Atau Gibran ada kepleset ngomong dan program dia nggak jelas, ya nggak akan terpilih. Kenapa? Ya karena demokrasi itu ya rakyat yang menentukan, rakyat memilih langsung presidennya dan wapresnya. Betul. Ya Pak ya. Ya, betul. Ya beda dengan political dinasti yang kita berada dari, ya, kalau monarki, kerajaan, kalau kerajaan Allah, Tuhan sendiri yang menentukan, dia yang taruh, dia yang bisa ambil. Ya, Betul ya? betul. Betul. Nah, kalau monarki di apa negara-negara yang sekarang masih menganut monarki, monark ya rajanya nurun ke anaknya terus seterusnya. Dan itu sangat 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 lumrah. Hanya ibaratnya gini, setiap ada situasi political dinasti sudah terlabel jelek Ya, tanpa kita memahami arti political dinasti dan apa ada manfaatnya apa tidak gitu. betul. Jadi memang Jadi kira-kira gitu. memang itu yang kita sebagai bangsa Indonesia kita harus kritis, tapi kita juga harus melihat secara global apa Ya, sih sebenarnya tujuan akhir yang mau dicapai ini. Nah, ini yang ya, kita belum bisa nangkep dari ya, Jokowi. Apa sih ya, tujuan akhirnya? Kalau tujuan akhir memang secara gamblang dia bilang dia harus ada pemimpin yang tadi Bapak bilang harus ada pemimpin yang memang bisa mengantar sampai 2045. ya, betul, Itu yang betul. dia bilang. Kita setuju. Saya melihat begini loh. Pak Jokowi mendesain eh eh, bukan siapanya Pak sebetulnya. Jadi kalau ibarat lomba lari estafet, yang Ya, dia sedang siapin itu adalah tongkatnya Pak. Karena tongkatnya. pelari estafet kan yang dia harus terima itu adalah tongkatnya. Ya, Dia lari lagi tongkatnya, lari lagi tongkat, dioper-oper tongkatnya kan sampai ya, finish. Jadi yang betul. disiapkan itu adalah tongkat estafetnya itu. Itu yang saya baca. Ya, Itu yang saya melihat Jokowi itu brilian dalam memikirkan itu gitu. Sebetulnya betul. dia, kalau saya tahu, saya yakin dia tidak tidak memaksakan Prabowo atau Ganjar. Dia Ya, dua-duanya juga orang didikannya dia kok. betul. Dua-duanya anak didik dia lah Anak istilahnya. didiknya dan dia akan lebih eh, udah siapa aja yang penting tongkat estafet ini dipakai terus. Jangan tiba-tiba tongkat estafet ini terbuang, akhirnya ada muncul tongkat estafet baru. Nah, ya, Tongkat betul. estafet ini yang tidak sejalan dengan kesepakatan kita dari 10 tahun yang lalu. Waktu Jokowi berjanji pertama kali mau jadi presiden, pertama kali dilantik, dia bilang dia berjanji akan membawa negara ini menjadi negara yang maju dan sukses. Nah, kita sepakat. 2045 sepakat. Ya, Nah, berarti yang kita pegang adalah tongkat estafetnya Jokowi. ya, betul. Nah, Tongkat estafet dari nah, Jokowi. tongkat estafetnya Jokowi inilah yang dia mau turunkan ke generasi Z. Generasi Z yang sekarang ini dia percayakan sebuah bus yang menuju ke Surabaya dari Jakarta, busnya itu namanya bus generasi Z. Siapa yang supirin? Sementara sekarang Gibran. Nanti Kaisang. Nanti bisa siapa? Kalau anaknya udah nggak ada lagi yang bisa terusin siapa? Mungkin Jan Etes. Atau mungkin siapa lagi lah generasi yang bukan dari keluarga Jokowi. Tapi yang penting anak muda ini
sudah membawa tongkat estafet yang kita sepakati dari 10 tahun yang 9 tahun yang lalu. Nah, Ya, itu misi dia, saya yakin itu misi dia. ya makanya kita walaupun kritis, tapi kita juga harus bisa deketin orang-orang kayak gini, Pak, Iya, supaya betul. melindungi dari Iya, orang-orang eh, yang jahat, yang mau menyimpangkan ke kiri atau ke kanan. iya, Eh, jadi memang kita boleh boleh katakan nggak setuju dengan cara-cara Jokowi dan keluarganya, iya, tapi kita jangan sampai mengutuk iya, karena sebagai pemimpin kita tetap harus dukung sampai iya, Indonesia itu bisa tetap menjadi negara maju. iya, Hanya memang kekritisan kita membuat kita, ayo bagaimana sih membangun iya, bangsa ini. iya. Ah, Tapi memang kelemahannya, kekurangannya cuma satu, bahwa ada metode yang tidak etis yang saya setuju. Jadi kalau sampai ini ada masalah dengan MK-MK, MK problem ini, eh, saya bukan ahli di bidang hukum, tapi kalau saya sebagai penonton, pengamat, hanya melihat dari layar kaca, saya melihat ini adalah perihal eh, pelestarian hukum Indonesia yang tidak boleh tercoreng, tidak terkontaminasi. Jangan sampai diacak-acak lagi oleh generasi Z ke depan. Karena generasi Z ini kan akan menjadi hakim MK suatu hari nanti. betul. Nah, kata kuncinya adalah yang saya bisa pahami adalah perseden. Kalau ini menjadi persedennya, berarti nanti anak-anak generasi Z, kita akan rubah. Lu kenapa lu rubah ini? Lah kan udah 2023 bisa tuh si omnya meloloskan ini nih. Nah, jadi itu yang di fight oleh para pakar-pakar lah, pakar-pakar hukum dan segala macam yang bisa sangat dimaklumi. Karena tugasnya mereka adalah mengawal, mereka adalah pengawal-pengawal Konstitusi. supremasi hukum Indonesia Ya, dan memang harus dijaga. Tapi saya juga bisa mengerti juga dengan Anwar Usman karena kalaupun dia meloloskan apa namanya gugatan itu karena memang undang-undangnya ada celah, ya, ada celah. Para pakar-pakar hukum yang jago-jago dari PSI dan segala macam nggak menang loh. Tiba-tiba ada anak generasi milenial datang plak nggak ada celah di situ. ya, betul. Jadi apa? Ya undang-undang kita yang ada cacat juga, yang menjadi apa alasan kenapa ini bisa lolos. Kalau undang-undang kita benar-benar solid dan udah benar-benar kuat, nggak akan dilolosin sama Pak Anwar Usman juga. Bagaimanapun juga nggak bakal bisa. Kalaupun dia loloskan, dia masuk akal logikanya tuh ya memang based on ya. Gue meloloskan karena undang-undang celahnya dipakai ini. Salah gue di mana? Ya, ya, Terus dia bilang, wah lu etika aja lu gini 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 gini. Terus etika di mana nih? Ya karena itu ponakan. Oh jadi artinya dia nggak punya hak asasi, nggak punya hak untuk berpolitik walaupun dia ponakan. Nah itu juga susah. Ya kan ya, Jokowi juga nggak bisa bilang bahwa ini anak saya nggak bisa kan udah berkeluarga dia udah separate tidak bergantung sama orang tua jadi dia punya hak politik sendiri yang dia memutuskan betul. tapi Jokowi yang diserang Jokowi yang anak lu nggak bisa ngatur lah ya udah punya anak punya punya istri kok masa saya mesti mengendalikan keputusan dia gitu bisa dimengerti. Ya, ya. Ya, artinya kita melihat memang di Indonesia ini budaya monarki itu pasti ada Ya sih, Pak. Nah, karena betul. dalam dunia politik kita harus akui, Pak, minimal di Indonesia ini ada tiga monarki politik, Pak, Ya yang mengatur arah politik Indonesia ini bagaimana mau kemana dan ini kan kayak adu kuat siapa yang monarki yang lama, monarki yang baru ya atau monarki yang sudah yang udah paling lama. Nah, itu kan tinggal siapa yang mengatur, ya siapa yang paling kuat uangnya dan ya paling kuat pengaruhnya, dia yang ya bisa mengatur bangsa ini. exactly
Nah, itu yang saya tidak setuju. Itu yang banyak berlaku di daerah-daerah, di provinsi, kabupaten, sampai ke desa-desa yang dinasti politik yang mengandalkan uang itu dibeli. Jadi eh, hukum itu di dibelilah. Yang menurut saya itulah dinasti politik yang tidak baik. Ya, setuju itu Pak. Jadi yang kayak gitu kita nggak boleh dukung. Tidak boleh dukung. Dan itu yang Monarki ya. politik dari negara, bangsa sampai ke tingkat Nah, desa. ya, kalau misalnya terketahuan bahwa Pak Jokowi yang membayar apa kecurangan di MK dengan uang dia sendiri, kalau nih, saya akan kecewa sekali. Berarti ini politik dinasti yang tidak baik. Ya, Saya jamin tidak. Dia tidak berlaku itu. Dia tidak mungkin. Dia sudah tahu bahwa ini eh, adalah kesempatan untuk memberi generasi muda yang maju. Siapa lagi? Kalau nggak Gibran siapa? Oh banyak. Banyak lewat jalur mana? Nggak ada. ya, Sekarang ini belum ada yang dijagokan. Nggak ada. Nah, jadi kalau dia lihat Gibran dengan keberhasilan kota Solonya, ya kata orang Cina ya cengli lah. Anaknya udah punya prestasi, sampah menjadi energi. ya, itu Jadi betul, ada prestasi yang sudah masuk dalam syaratnya yang MK omong itu. Ya udah naik silakan monggo. betul. Jadi menurut saya itu organik. Terjadinya Gibran menjadi cawapres itu organik gitu. Flow-nya juga. Keputusan Ketua MK juga Pak Anwar Usman juga menurut saya organik aja, asli aja begitu karena flow-nya. Kenapa? Ya karena undang-undangnya begini, yang digugatnya begini, memakai alasan begini, ini yang lain nggak ada, ya cuma satu-satunya. Yang ini setuju, setuju, ya masuk akal. Cengli, cengli, ya udah kasih. Terus etikanya di mana? Etikanya karena dikorelasikan dengan itu kan yang dapat keuntungannya adalah ponakan dia. Itu Ya, itu itu yang yang menurut saya sih sangat bisa dipahami. Etika itu sangat dipahami karena etika itu sangat kental eh, di hukum gitu. Di apa di budaya. etika, di hak kehakiman dan segala macam itu betul. Betul, betul. Ya, Panjida, ini kan sebagai kita juga perlu disclaimer sedikit, Pak, bahwa kita tidak terlibat dalam partai politik tertentu, tidak berafiliasi dalam pembicaraan kita ini tidak berafiliasi pada partai politik atau capres Tidak atau ada, cawapres, tidak ada. tidak Ini ada. murni murni dari hati nurani yang kita Ini hanya bisa ini sampaikan. ini hanya dari suara rakyat yang melihat dramanya. Tapi kalau ditanya ke saya pribadi, you pilih siapa? Saya juga belum menentukan pilihan dua-duanya. Iya, Jujur sampai hari ini saya tidak belum ada menentukan pemilihan. Apakah capres itu nggak ada Pak. Sampai hari ini. Istri saya, kamu jadi milih siapa? Eh, nggak tahu. ya. Tapi kalau Tunggu. dibilang kamu bukannya pro Jokowi, saya pro Jokowi, sangat pro Jokowi. Ya, Sampai saya dengar dari dia sendiri. Ibaratnya kalau saya bisa jadi sahabatnya Pak Jokowi ngomong kayak gue dengar dari mulut lu sendiri deh, what is going on gitu kan. Kalau dia sudah bicara begini, baru saya bisa menentukan saya kemana. Tapi kalau selama belum ada penjelasan, saya akan abstain gitu. ya, ya. Jadi Asal apa jangan yang asal jangan golput aja, Pak ya. ya jangan, nggak boleh, nggak boleh, Nggak nggak boleh. boleh. Akhirnya saya akan memutuskan. Tapi yang saya ungkapkan tadi di podcast ini adalah pandangan saya yang menurut saya objektif untuk saya saja. Ya, Ya, buat ya maksudnya buat ya pandangan saya pribadi. Saya tidak tidak pro partai mana, tidak pro any capres. Yang saya menurut saya kalau saya yang sudah dapat hikmat akal budi, saya akan melihatnya dari perspektif saya itu ya begini. ya, Itu betul. aja, Pak. Nah, makanya ya kita berharap dengan walaupun ada dinasti politik ini, tapi tidak kita tetap kritis. Nanti tanggal 14 Februari, masyarakat lah, rakyat Indonesia yang memutuskan mana Yes, yang terbaik, pemimpin mana yang betul. terbaik. Jadi jangan sampai Indonesia ini tidak bisa mencapai puncaknya Ya, 2045.
Ya, Ya, kita tetap kritis karena dari tiga calon ini semuanya ada dinasti politik juga. oh iya, Ini oh, harus pasti. diakui. Dalam Ya, partai-partai politik kita ada dinasti politik. Eh, jadi itu yang kita bisa lihat bahwa ini juga kita harus kritis. Bukan hanya satu ya, orang, satu keluarga aja, tapi semua juga ada dinasti politik dari ya, ya. tiga partai politik, pasangan ini gitulah. Kalau saya lihat sih capres kali ini semuanya bagus-bagus, Pak. Ya, Semua bagus-bagus. Jadi iya. Kenapa? Karena eh, paling tidak ketiga capres ini mengusung yang paling penting buat saya adalah Pancasila. Toleransinya itu ada dalam agenda mereka. Itu buat saya lebih penting, Pak, daripada hmm, ekonomi lah, politik luar negeri lah, atau ketahanan pangan segala macam. Pertama, yang harus dilakukan siapapun presidennya nanti adalah menegakkan eh, Pancasila dengan baik. Ya, toleransinya itu harus diperkuat. Jangan ada lagi eh, ibadah-ibadah yang dilarang. Jangan ada lagi penindasan-penindasan yang minoritas. Saya melihat Indonesia itu bisa maju kalau kita semua bersatu, kompak. ya, Semua mau apa suku, apa agamanya, kita semua kompak. Baru kita bisa melihat kesuksesan eh, ekonomi, ketahanan pangan, ketahanan macam-macam. Itu kalau kita kompak. Kalau kita tidak kompak, lihat aja sampai di Timur Tengah ini sekarang lagi rame-rame. iya, Ya, betul. jangan sampai ke sini lah. Jangan sampai nyamber ke sini. Kita Indonesia udah kompak dan tiga capres ini udah cukup baik. Ya, Dan setuju Pak. Indonesia bisa maju kalau kita tidak golput. Kalau kita golput bahaya. Ya, jangan golput. Tapi Hmm. pilih dengan bijak. Ya, sesuai hati nurani, bukan sesuai uang yang dikasih gitu loh Pak untuk memilih. Iya, Ah, benar Pak. jadi jangan kita pertaruhkan 5 tahun bangsa ini hanya karena terima 100.000, 200.000 dari orang-orang tertentu gitulah. Iya, betul. Betul, Jadi betul, betul. kita harus harus mempertaruhkan bangsa ini dengan baik, dengan tanggung jawab Tapi kita. tapi kalau dari kembali ke konteks political dinasti, saya berharap masyarakat Indonesia mesti berhentilah eh, eh, menyebarkan hoax yang dia tidak tahu sebetul artinya political dinasti. Berhentilah menghujat, berhentilah eh, membuat konklusi-konklusi yang menurut saya tidak berdasar gitu. Ya, Harusnya mereka memahami dan mendengar dulu. Ini kan baru satu sisi yang bicara, yang satu sisi kan belum. Dan betul. kita belum melihat ada kecenderungan-kecenderungan yang akan membahayakan kita. Ya, ini saya tidak bicara dalam konteksnya bukan konteks keputusan MK dan segala macam ya tindakan Ya, ini enggak. Saya hanya melihat sekarang yang diramaikan kok anak presiden bisa maju gitu cawapres. Menurut saya dia punya hak ya dan itu adalah eh, pembelajaran buat kita bukan sisi curangnya. Kalau sisi curang saya tidak setuju. ya, Kalau dianggap ya, curang. Yang saya yang saya harap poin saya adalah gini. Saya senang kalau ada generasi muda masuk ke dalam ke pemerintahan. Semakin banyak anak muda duduk di pemerintahan itu semakin baik. Kenapa? Karena pada akhirnya eh, Indonesia ini memang yang mimpin harus anak muda yang mengerti teknologi, yang mengerti kemajuan zaman teknologi. Indonesia ini nggak akan bisa maju kalau kita tidak kuat di sisi teknologinya. ya, Ya, walaupun scientific mengenai eh, environment green dan segala macam harus ada. Yes, saya paham, saya setuju bahwa kita jangan mengandalkan batu bara, fosil, minyak dan segala macam. Dan tapi yang bisa benar-benar memahami dan mengikuti perkembangan dunia itu anak-anak muda sekarang. betul. Dan saya sangat dukung banget siapapun nggak harus Gibran, siapa aja anak muda yang duduk situ, ini bagus nih.
selama dia punya sesuatu ya. Betul. Kalau dia nggak punya sesuatu, saya jujur aja saya ngeri juga. Nanti Ya, pada saatnya Pak, nanti kan ada debat capres, debat cawapres nih. Kita bisa lihat nih siapa yang cerdas, siapa yang tidak cerdas. Ngeri juga betul, betul. Akan kelihatan nanti waktu debat akan capres kelihatannya. cawapres itu. Ah, Nah, jadi memang harus ada strategi khusus lah supaya mereka dia jangan terlihat tuh kan political dinasti tapi ompong nggak ada isi apa-apa. Nah, jangan juga gitu. betul. Ya, paling tidak dinasti politik bisa jadi itu bisa terjadi kalau memang Tuhan berkenan pada seseorang pemimpin. Ya, Jadi dan bisa Tuhan memberkati banyak orang. ya bisa memberkati banyak orang. Yang penting kita juga kritis. Ya, Setiap dinasti politik yang ada itu kita harus kritis. Dalam arti ya, kata, setuju. dia dia menjalankan keadilan sosial nggak, menjalankan Pancasila nggak, Yes, sila-sila itu. Setiap ya, sila itu dia konsisten nggak gitulah. ya, Ah, setuju, ah. Dan ini setuju. betul-betul untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya satu golongan, bukan Ya, hanya pada setuju. kelompoknya sendiri. Nah itu yang Iya, kita tetap kita tidak anti dengan dinasti politik, tapi kita tetap kritis. Tapi ya, jangan sampai juga, karena saya juga sedih, ada beberapa orang-orang yang saya kenal dan mereka memang sangat bukan hanya ini, tapi sudah terlalu negatif dengan dinasti politik yang ada saat ini. Nah itu juga nggak boleh juga terlalu ekstrim, ekstrim ya, kiri. Tapi kita juga ya, jangan terekstrimkan dan kita harus kritis. ya, Apa ya, perkembangannya ada kita harus kritis dan di tangan kita lah tanggal 14 Februari kita mau memilih yang mana. setuju, setuju, Ah, jadi setuju. artinya biar ada hati nurani dari kita untuk Ya, melihat bangsa ini ke arah mana ke depannya. saya rasa saya rasa Tuhan akan bicara langsung kepada setiap hati, setiap orang Indonesia untuk siapa yang harus dipilih. Ya, setuju Pak. Yang pada akhirnya dinasti siapa? Ya dinasti Tuhan Yesus, dinasti Betul, kerajaan sorga yang betul. harus memimpin negeri ini gitu loh. Ya, setuju. Orang yang disetujui oleh Tuhan, dia yang Ya, akan memimpin. Dan kita harus hormat dan kita mesti respect dan kita harus tunduk apa yang telah disetujui oleh Tuhan. betul. Dinasti Walaupun politik itulah yang kita berharap. bisa menolong bangsa ini, Ya, memimpin bangsa ini. Ya, terima kasih gitu. Pak Richard untuk Terima eh, kasih. wawasan-wawasannya dan biar Ya, penonton yang melihat ini, menonton ini bisa menilai bahwa dinasti politik itu bukan sesuatu yang jahat sebenarnya, bukan sesuatu yang buruk. Karena dalam Alkitab juga ada, kalau orang itu berkenan pada seseorang, pada Tuhan, maka Tuhan akan angkat dia dan keturunannya pun juga akan diangkat. Tapi kalau dia nggak berkenan kepada Tuhan, Tuhan bisa menjatuhkannya, Tuhan bisa mengambil alih betul. dan Tuhan bisa kasih ke orang lain Ya, yang setuju. Tuhan berkenan. Jadi dinasti politik bukan sesuatu yang buruk banget, tapi kita tetap kritis melihat, Ya, mengamati dan ya silakan menyuarakan hal-hal, menyuarakan suara-suara kenabian sesuai dengan firman Tuhan supaya pemerintahan atau dinasti politik yang ada ini mendengar suara rakyat, suara Tuhan melalui ya. rakyatnya. Ya, biar Oke. ini menjadi wawasan bagi saudara-saudara dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Richard. Shalom. Terima kasih. God bless you.